Halo teman pemilih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Jumpa lagi bersama saya dalam acara Kopi Pejambon. Kita obrolin pemilu di Pejambon. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai topik yang unik terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah di tingkat badan ad hoc di Jakarta Pusat. Saya sudah mengundang 3 anggota badan ad hoc yang melaksanakan tugas pada waktu pemilihan umum 2024 dan juga pilkada 2024. Saat ini telah hadir bersama kita di studio ada Bang Ucok. Apa kabar Bang Ucok? Alhamdulillah sehat. Bang Rijal dari Tanah Abang. Apa kabar? Ya, sehat. Alhamdulillah. Dan berikutnya ada Bang Tejo dari Kebayoran. Ya, sehat, Bang. Demikian teman pemilih, kita sudah kedatangan teman-teman dari kecamatan, ada 3 kecamatan yang sudah hadir pada saat ini, dan kita akan membahas tentang dinamika dan keunikan penyelenggaraan pemilu di tingkat badan ad hoc. Sering terjadi gitu. Nah, kedua juga adalah rawan dalam bencana. Seperti pengalaman kita yang lalu, pengalaman Mbak, ketika pemilu itu tiba-tiba hujan, badai, dan terjadi genangan, ada TPS kita yang runtuh dan lain sebagainya. Mengalami tantangan yang berapa gitu ya, atau mungkin sulit untuk mencari solusi atau bahkan juga ada ancaman juga misalnya kan. Karena kita juga menjalankan pemilu pada tingkatnya pun sering terjadi bahwa akan juga ada pengancaman atau ada tuduhan juga misalnya dianggap tidak adil. Tapi bagaimana kondisi lain sama? Itu saya bangun, saya rawat sampai detik ini rawat. Kenapa kita mau membahas ini? Karena memang ternyata di tingkat kecamatan ataupun kelurahan yang ada di Jakarta Pusat memiliki keunikan yang perlu kita sampaikan dan diketahui oleh seluruh teman pemilih yang berada di seluruh Indonesia. Nah, oleh karena itu kita langsung saja bahwa dalam edisi kali ini kita membahas tentang keunikan dan juga dinamika yang terjadi di tingkat kecamatan dan kelurahan. Untuk 3 kecamatan ini, keunikan yang kami maksud adalah bahwa merupakan daerah yang kita kenal dengan daerah rawan. Rawan yang dimaksud di sini rawan dalam hal konflik, rawan juga dalam hal bencana, dan juga rawan dengan perselisihan atau sengketa yang bisa terjadi antara peserta pemilu. Bagaimana hal tersebut? Nanti kita akan kupas bersama dengan seluruh narasumber yang telah hadir bersama kita. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Bang Rijal. Bang Rijal merupakan PPK dari Kecamatan Tanah Abang, Ketua. Sudah berapa lama Bang bergelut dan mengikuti pemilu melalui badan ad hoc? Terima kasih. Saya pertama kali pemilu selaku PPS itu pada pemilu 2024. 2024 ya. Saya sudah 21 tahun, tapi sebelumnya di pemilu 99 menjadi KPS dan Canaka juga. Jadi ada tingkatannya
dari KPPS, dan dipercaya sampai 2024 kemarin menjadi KPK. Oke, baik. Nah, kalau dari Bang Tejo sendiri, sejak kapan Bang mulai terlibat dalam penyelenggaraan ad-hoc? Pada tahun 2002 ya. 2002 itu ketua KPPS. Berarti sudah ada 23 tahun ya? 23 tahun. Nah, terakhir PPK di Kemayoran. ya. Kalau Bang Ucok nih, ini dari Johar Baru. Johar Baru, saya mulai dari 2004 sampai sekarang, berarti kurang lebih 21 tahun. 21 tahun. Yang saya mau tanyakan sebenarnya kepada abang-abang ini, kenapa sih sudah sekian puluh tahun masih mau mengurusi pemilihan umum di wilayah masing-masing? Dari Bang. Baik, terima kasih. Pada intinya, kami memang menyenangi. Kita kalau tidak menyenangi tidak mungkin mau. Ya, dengan maaf, dengan kalau kita bisa nilai rupiah tidak sesuai. Tapi karena kepuasan batin bisa menjalin kerjasama dengan semua pihak, baik masyarakat maupun stakeholder ini. Ya. Nah, ada pendapat lain nggak mungkin dari Bang Rijal? Kenapa masih berkecimpung di pemilu? Yang paling utama adalah pengabdian. Pengabdian itu dari 21 tahun saya mengabdi sampai saat ini. Yang paling utama menjaga persatuan serta legasi dari pemilu tersebut. Jadi sampai saat ini kenapa kami masih berkecimpung, minimal di situ juga lah bagian daripada perjuangan demokrasi yang tingkat bawah selaku badan ad hoc. Nah, kalau Bang Tejo ada pendapat lain? Ya kenapa masih suka ya? Satu karena ada kekuasaan batin seperti apa yang dikatakan Bang Ucok itu, dan yang kedua adalah mempunyai prinsip hidup kita ini adalah sebaik-baik manusia adalah yang berguna untuk orang lain. Bagaimana kita bisa memberikan informasi tentang pemilu kepada masyarakat dan tanahnya adalah bekerja pengabdian. Kalau dilihat dari konteks hasil yang sama keadaan ini, tapi kepuasan batin dan kita bisa bersilaturahmi, bisa bersosialisasi terhadap masyarakat pula yang menyenangi. Itulah hidup yang sebetulnya kan gitu. Oke, nah, terima kasih. Nah, kita masuk ke hal yang paling penting ini. Jadi tadi saya sebutkan bahwa di 3 kecamatan ini merupakan daerah yang rawan, kami kategorikan rawan dalam hal konflik. Kalau di Johar Baru ya Bang ya, ada juga khususnya Tanah Abang. Ini kalau namanya kayak tawuran sering biasa terjadi kan gitu. Nah, kedua juga adalah rawan dalam bencana. Seperti pengalaman kita yang lalu, Kemayoran Bang, ketika pemilu itu tiba-tiba hujan, badai, dan terjadi genangan, ada TPS kita yang rubuh, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, juga karena penduduknya yang terlalu padat. Sehingga akibatnya kan TPS juga paling banyak. Ini Kemayoran yang paling banyak, pemilu itu 701. Sebenarnya kalau kita bandingkan dengan kabupaten kota yang lain, jangan-jangan sudah lebih banyak dari satu kabupaten itu. Luar biasa makanya kecamatan Kemayoran, kalaupun sebenarnya kita tahu yang paling banyak TPS-nya itu masih ada di wilayah Jakarta Barat dan di Jakarta Timur. Ya. Tapi untuk kita sendiri, Kemayoran merupakan yang paling banyak TPS-nya. Karena apa? Karena tentunya penduduknya juga paling banyak di PT-nya, dan kemudian juga tentunya di sana TPS juga dibangun lebih banyak. Nah, sementara kita tahu nih bahwa termasuk Johar Baru salah satu yang menjadi pemicu rawannya itu adalah tempat-tempat pendirian TPS pun sebenarnya sangat sulit, karena kadang hanya di gang sempit yang jaraknya hanya mungkin 2 meter, sehingga nggak ideal TPS-nya kalau misalnya sesuai dengan aturan yang sudah ada. Bahkan kadang-kadang ketika didirikan TPS, satu gang bisa kena blokir gitu kan, nggak bisa lewat sama sekali jalanan gitu. Nah, itu tentunya memang memicu potensi yang rawan tersebut. Nah, tetapi yang mau saya tanyakan, apa sebenarnya strategi-strategi yang sudah abang-abang lakukan ini, karena ternyata setiap kerawanan itu bisa ditangani dan tidak menimbulkan sampai pecah gitu kan, sudah pecah. Ya. Nah, mungkin dari Bang Rijal dulu.
kami memang di Tanah Abang dari pemilu ke pemilu itu memang akses tempat lokasi ya. Karena di sebagian juga ada daerah militer yang tidak bisa dipakai. Kami menggunakan rata-rata jalan MHT atau sarana umum yang berizin di sekolah, yayasan ataupun tempat parkir umum atau sepanjang jalan di wilayah masing-masing. Strategi kami memang memitigasi. Kemarin ketika pemilu kemarin kita merasakan bagaimana hujan turun, khusus di dua kelurahan yang agak kami harus tanda, itu Kelurahan Petamburan dan Kelurahan Bendungan Hilir, karena lokasinya memang sodetan antara Bayi Kanal Barat. Jadi strategi kami tetap mengedepankan. Bang Rijal, saya untuk Tanah Abang lebih spesifik ingin tahu bahwa di Tanah Abang itu kan pendukung calon-calon biasanya banyak, rame gitu, dan kadang bahkan juga ada potensi sebenarnya di situ benturan yang terjadi di lapangan. Karena bagi saya, menurut saya Tanah Abang ini posisi yang paling rawan hal-hal seperti itu. Tetapi ternyata kan tidak semua kan bisa diselesaikan. Bahkan kalau kita ingat rekapitulasi menyisakan awalnya sebuah pertontonan lagi itu di luar begitu ramai orang dan sebagainya. Tapi kemudian kan selesai dan tidak ada permasalahan. Nah, maksud saya pendekatan-pendekatan seperti apa yang dilakukan di Tanah Abang untuk hal tersebut? Yang pasti sebagai badan ad hoc, KPPS, PPS, PPK mendekatkan kepada tim sukses atau dari partai politik pendukung ataupun tim calon. Kami mengedepankan transparansi dan akuntabel, kredibilitas, mengedepankan hasil yang valid dan akurat, bahwa hasil dari tingkat TPS insya Allah sampai ke tingkat pleno di PPK tidak ada yang berubah. Karena kita tahu bahwa dari tingkat TPS pun hasilnya sudah ketahuan. Bagaimana kita memitigasinya? Kami mengajak duduk bareng bila ada kesalahan tulis, kesalahan tempat, ataupun kesalahan penulisan yang bisa membuat menjadi sebuah permasalahan. Walaupun tetap ada, suka dan tidak suka, pendukung tetap ada juga. Kenapa di daerah kami Tanah Abang itu hampir semua partai politik ada, dari pengurus tingkat kelurahan sampai tingkat kecamatannya, peserta partai politik ada. Kami tetap mengedepankan ya prinsip-prinsip KPU melayani. Apapun yang diminta sama partai politik, pasangan calon maupun peserta pemilu, pilkada, kami mengedepankan informasi tersebut. Jadi kiatnya kami komunikasi, informasi, dan edukasi. Oke. Nah, kalau untuk Kemayoran, saya lebih ingin tahu Bang, karena sebenarnya Kemayoran itu penduduknya juga banyak, yang tadi akibatnya juga TPS di sana banyak, DPT banyak, tetapi juga sebenarnya wilayah juga di sana cukup luas sebenarnya. Tetapi yang jadi kita khawatirkan adalah menyangkut tadi soal kerawanan-kerawanan yang alam misalnya kan. Nah, seperti yang kemarin kita alami sebenarnya di pemilu, waktu tiba-tiba hujan dan sebagainya, karena mungkin di situ ada aliran sungai dan sebagainya. Nah, terkait dengan kerawanan yang ada di Kemayoran, menurut Bang Tejo nih, bagaimana dalam rangka menyelesaikannya? Ya. Di Kemayoran itu memang cukup paling luas ya kalau Jakarta Pusat. Ada 8 kelurahan dengan jumlah pemilih yang begitu besar, sekitar 193.000 sekian. Tentunya menjadi primadona bagi pasangan baik itu calon maupun partai politik yang berkontestasi. Namun untuk mengatasi kerawanan-kerawanan itu tentunya kita mengadakan sosialisasi dan kerjasama dengan stakeholder yang ada. Baik itu kita libatkan tokoh masyarakat, kita libatkan seluruh pengurus partai politik yang ada di Kemayoran dan para tokoh-tokoh pemuda untuk memberikan bahwa pemilu itu damai di Kemayoran. Karena kita juga harus tahu bahwa di Kemayoran ini penduduknya dari yang terendah, yang tinggal di emperan toko sampai yang tinggalnya di apartemen yang mewah gitu. Sama kayak di Kelurahan kosong, nah itu agak penduduknya juga yang begitu heterogen. Nah itulah yang perlu kita sikapi dan permintaan mereka kita fasilitasi. Nah, ketika kerawanan tentang force major atau bencana alam, karena di Kemayoran ini ada pertemuan 2 sungai antara Sungai Sentiong dan Sungai Hitam. Nah itu pintu airnya adanya di Kelurahan Sendang, di
kampung Delta. Makanya kemarin 2024 kemarin begitu hujan jam 10 malam sampai jam 3 pagi, tentunya banyak TPS yang rubuh. Dan di Serdang itu banyak, dan di Palangbaru terutama di Serdang itu sampai TPS dipindah di sekolahan STM itu. Nah, sampai jam 9 atau jam 10 siang itu baru dimulai. Nah, itulah kiat-kiat yang kita antisipasi sebelumnya, bahwasanya kita sudah berikan edukasi melalui sosialisasi baik itu kepada KPPS maupun RT RW, bahwa ketika terjadi bencana yang tidak bisa ditanggulangi lagi oleh kita alam itu, kita langsung pindahkan saja lokasi TPS. Nah, penduduknya juga cari tempat lokasi TPS yang berdekatan dengan penduduk itu yang diungsikan. Nah, itu. Baik, terima kasih. Nah, ini sekarang ke Johor Bahru, Bang Cok. Ada hal yang unik di Johor Bahru. Pertama, katanya kelurahan yang paling padat se-Asia Tenggara atau Asia ini? Asia Tenggara. Nah, itu adanya di Johor Bahru. Konon juga kadang dalam satu rumah bisa bergantian-gantian untuk tidur maksudnya ya. Yang kedua juga di Johor Bahru juga potensi konflik itu orang sudah tahu, sudah dengar, ya, sering terjadi tawuran. Gitu. Artinya kerawanan sosial di wilayah Johor Bahru sebenarnya sangat tinggi. Tetapi kenapa dalam penyelenggaraan pemilu nggak terlalu berdampak? Gitu. Artinya tenang aja semuanya. Gitu. Bisa mungkin diceritakan? Ya, terima kasih. Memang Johor Bahru ini unik ya. Semua masyarakat ataupun orang tahu bahwa itu jadi sorotan juga. Mengingat jumlah penduduknya padat banget di Asia Tenggara, yaitu di Kepulauan Tinggi. Nah, kiat-kiat kami adalah melakukan pendekatan, ya, baik dengan masyarakat, dengan penyelenggara tingkat bawah. Jadi kami mendatangi, menjemput bola, mengasihkan sosialisasi. Alhamdulillah semua bisa berjalan. Yang orang khawatirkan Johor Bahru akan terjadi pecah dari setiap saya mengadakan pemilu, lancar semua. Ya. Tidak ada masalah sama sekali karena ini semua kita mengikat yang namanya kerjasama dengan semua pihak, baik dengan masyarakat, KPPS, dengan unsur terkait, baik dari pihak kepolisian, tentara maupun aparat pemerintah, dan digabung dengan pimpinan partai politik. Alhamdulillah, pimpinan partai politik kita sangat baik banget. Di Johor Bahru memang tidak rahasia umum lagi, ada dua partai politik besar, yaitu PKS dengan PDIP. Ya. Kebetulan mereka itu kawan-kawan saya baik semua, dan mereka selalu menjaga bagaimana Johor Bahru ini utuh. Ya, kita tidak melihat siapa yang menang, tetapi tetap kondusif, aman, dan alhamdulillah akhirnya bisa terlaksana. Dan itu terwujud, termasuk partisipasi pemilihnya itu paling tinggi. Kita selalu door to door pendekatan, akhirnya bisa terjangkau semua. Demikian. Oke, terima kasih Bang Ucok. Sekarang kita masuk ke hal yang kedua ya, terkait dengan penataan TPS dan juga data pemilihnya. Ya. Karena otomatis kan ini sebenarnya yang tertinggi pertama di tingkat Jakarta Pusat itu Kemayoran, yang kedua Tanah Abang, dan ketiga itu di Johor Bahru. Jadi rata-rata memang selalu apa yang dibilang ya, terbanyak lah kira-kira ya, terbanyak, dan juga mau kalau dalam rekapitulasi terakhir gitu. Ya. Karena begitu banyaknya gitu. Nah, tentunya kan nggak mudah ya. Contohnya misalnya di Kemayoran mengelola 701 TPS dan tadi memilih 193.000. Tentunya nggak mudah. Demikian juga misalnya kalau kita lihat ya kayak di Johor Bahru, kadang-kadang TPS itu ya sangat darurat didirikan, tetapi ya tidak mengurangi esensi dan tujuan dapat terlaksana. Nah, sebenarnya bagaimana pengelolaan TPS dan juga data pemilih yang ada di wilayah masing-masing? Mungkin dari Bang Tejo aja dulu. Ya. Jadi kalau untuk pengelolaan data pemilih nih Bang di Kemayoran itu, tentunya di samping kita kerjasama dengan RT RW dan Capil. Nah, di Capil kecamatan itu kita selalu minta informasi seberapa besar potensi pemilihnya, dan RT RW kita libatkan, baik itu untuk di Pantaleh maupun di KPPS. Nah, makanya meskipun begitu besar di Kecamatan Kemayoran tingkat pemilihnya,
itu kita selalu tidak terlalu begitu rumit. Artinya memang data itu kita dapat dari mana. Nah, kalau ada yang berpindah, ada yang anak kosan tapi tidak mempunyai KTP atau tidak tempat tinggal di Kemayoran, kita sesuai dengan aturan dan undang-undang di KPU yang faktor dan itu. Nah, itu yang kita pakai ya seperti itu. Masalah penempatan TPS, tentunya karena padatnya penduduk tidak sesuai dengan apa yang menjadi arahan dari aturan di punya KPU, kan gitu. Nah, itulah yang kita maklumkan, yang kita sampaikan kepada masyarakat pemilih maupun di KPPS. Namun kita selalu menekankan bahwa TPS harus didirikan yang berdekatan dengan pemilih. Nah, tidak boleh juga nanti ada pemilih lintas RW, kan gitu. Jadi itulah yang kita selalu terapkan kepada teman-teman di PPS juga untuk memilih tempat-tempat yang memang sesuai dan berdekatan dengan lokasi pemilih. Meskipun lebar TPS itu tidak sesuai dengan yang diharapkan di Palu, Anda nanti gang, gitu. Bahkan kita sowan atau berkunjung ke rumah masyarakat yang halamannya luas, kita pinjam, jalanannya kita tutup, kerjasama dengan disuplai, gitu. Jadi hal-hal itu yang kita petakan, yang kita petakan supaya pemilih ini tetap bisa melakukan pemilih dengan baik, berdekatan, partisipasi pemilihnya yang tinggi, karena kita kalau ibaratnya kalau perlu di depan rumahnya pemilih, ya, gitu. Kita gitu kan, kalau perlu di depan rumahnya pemilih, gitu. Kita bikin TPS, jadi biar mereka juga terdengar, mereka juga ikut membantu mendirikan TPS. Jadi sebetulnya swadaya masyarakat dalam pendirian TPS itulah yang tertinggi dibanding dengan biaya yang diberikan oleh KPU, itu memang tidak cukup, ya. Makanya swadaya masyarakat itu sering kali terlibat di dalam pendirian TPS, karena kita sampaikan kepada masyarakat pemilih itu, kita timbulkan animo kegembiraan. Setiap pemilu dari tahun setelah saya waktu itu ikut mengikuti ini, nah, itu kita ini hanya kegembiraan, rasa gembira, memiliki bahwa ini adalah pestanya rakyat. Demokrasi adalah pestanya rakyat, dan itu yang kita sosialisasikan terus sehingga masyarakat itu tergerak, dalam artinya bisa ikut berpartisipasi, bersuaranya untuk pendirian TPS, dan lokasinya itu ya begitulah. Ada yang di jalan, ada yang di gang MHT, ada yang di halaman rumah warga, di halaman parkir tempat ibadah, baik itu masjid, gereja dan lain sebagainya. Kalau yang di apartemen udah otomatis tuh lingkungan elit. Jadi penduduknya itu partisipasinya tinggi, bahkan lebih tinggi dengan yang diberikan oleh KPU kepada KPPS itu sendiri. Kalau di apartemen terutama itu yang main itu pasti lo TPS itu is the best lah, terbaik lokasinya kan, yang cukup punya halaman dibanding dengan lokasi-lokasi yang padat penduduk kita, gitu ya, kelurahan yang lain, begitu. Nah, sekarang ke Bang Rizal nih, bagaimana kalau di Tanah Abang sendiri? Karena Abang tidak tahu bahwa lokasinya kita 64 RW, 685 RT dengan 7 kelurahan. Jadi ada kelurahan yang kalau kita ambil garis lurus saja enak, artinya situasi tempat sama geografisnya kayak ke Petamburan. Tapi ada juga kelurahan yang kayak di tempat Kebon Mati, kayak di Kampung Bali, kayak di Gelora, mencak-mencak gitu. Ada di sebelah barat, ada di sebelah timur, yang irisannya belum tentu antara RT yang satu dengan yang lain berdekatan. Satu itu kami mendekatkan kepada personal kedekatan RT dengan lokasi TPS dan muatan pemilih. Karena kami juga ketika Pantari melibatkan orang wilayah yang tahu wilayah tersebut. Karena mau minimal menjadi cikal bakal KPPS tersebut, tanpa tetap menghormati bagaimana keterlibatan RT RW, keterlibatan stakeholder baik itu lurah, camat maupun dinas dukcapil di tingkat kelurahan dan kecamatan. Jadi mengedepankan bagaimana melayani pemilih dengan sebaik-baiknya. Walaupun untuk memuaskan mungkin kita belum sampai ke sana, tapi minimal akses pemilih tidak terlalu jauh, akses pemilih tidak muter dan tidak mengganggu lalu lalang jalan. Walaupun di beberapa TPS masih ada yang menutup jalan karena memang geografis tempat wilayahnya. Kayak di tempat saya di antara RW 15 dan 16-17 itu di antara Pokan sama Rel. Kadang-kadang kalau dulu sebelum ada pemongkaran
harus nyimbang rel dulu tuh. Kami mungkin tetap memandang faktor keselamatan. Nah, untuk pemilih di apartemen kami mengedepankan di tower berapa dia ada wilayah RT tersebut dan TPS tersebut. Karena biasanya pemilih saudara kita di apartemen itu biasanya dia punya akses di wilayah tempat dia tinggal. Walaupun pemilih tetap mengandung azas bagaimana haknya terpilih walaupun situasi tempatnya juga tidak harus sama. Tapi sekali lagi sesuai dengan prinsip kita KPU melayani, kita melayani baik itu dari warga, dari pemilih, pengurus partai politik, peserta pemilu maupun para calon, supaya artinya meminimalisir konflik itu dari awal. Karena konflik itu bisa bermula dari awal apa? Pemilih, lokasi tempat, dan waktu mereka datang ke TPS. Nah, hal tersebut menjadikan kami karena begitu luasnya wilayah kami, begitu banyaknya daerah-daerah yang seperti di luar ada komplek DPR, MPR, itu hanya walaupun dua RW tapi geografinya berbeda karena lebih banyak penghuni apartemen, banyak juga yang mungkin petinggi negara, banyak orang yang tinggal di situ yang ingin mencoba wilayahnya. Walaupun kami juga tidak sepenuhnya bisa melayani tersebut. Ada juga wilayah-wilayah kita di TPS yang kadang-kala warga yang ketika kita datang pemilih belum terdaftar. Kami mengedepankan kepada pendekatan personal kepada RT RW dan Dukcapil. Pemain data dari 482 TPS kemarin di Tanah Abang dengan 130 pemilih DPT ya. Setelah ada pemotongan berapa yang meninggal dan tidak terdaftar sehingga pemilih, kami meminimalisir itu. Artinya aksesibilitas, kemudahan juga transparansi tentang data pemilih kami. Karena masih ada juga warga-warga kita yang pemilih, mohon maaf nih, ketika dia masih namanya terdaftar pada saat pengurusan, secara admin itu masih ada. Secara aturan dia belum mengurus surat akte kematian, itu menjadi kendala juga. Kendala kita karena menjadi, bagi orang yang tidak tahu itu soal pemilih siluman terdaftar karena akte penduduk yang belum diselesaikan. Jadi sekali lagi peran serta KPPS, RT RW, stakeholder luar dan sama adalah bersama 3 pilar TNI Polri menjadikan pemilu kita berdaulat dan negara kuat juga. Artinya untuk apa? Untuk kita pemilu. Seperti Pak Tejo bilang kan, gembira pemilu, senyum pemilu datang bukan untuk saling gontok-gontokan. Yang namanya rasa fanatisme ada. Apalagi kita di Tanah Abang dari 100% 61 sampai 62% itu warga. Tapi sebagainya saudara-saudara kita dari salah satu orang. Kami tetap perbedaan adalah sebuah keniscayaan. Tapi kami sebagai umat muslim bahwa perbedaan itu sunatullah. Kekayaan budaya dan bangsa kita. Itu aja. Ya, baik. Sekarang dari Johar Baru, Bang Ucok silakan. Siap. Bagaimana tadi terkait dengan Johar Baru memang unik ya. Antar wilayah saling berdekatan. Ya, Kami memitigasi TPS-TPS yang kita anggap memang ini sangat berdekatan. Ada di beberapa wilayah berdekatan berdampingan, misalkan contohnya Kampung Rawa dengan Galur. ya, Tetapi kami melaksanakan pendekatan dengan RT dan RW serta KPPS, dan mereka menerima usulan dari kita bentuk TPS-nya. Misalkan di salah satu wilayah TPS-nya misalkan satu RW ada 8, tapi pas kita lihat lagi itu ternyata bisa lebih, bisa 9 atau bisa 10. Tapi kita meminta dengan mereka adalah bagaimana ini bisa tetap 8. Nah, kita akhirnya mengadakan pendekatan dengan semua pihak dan akhirnya mereka bisa menerima. Semuanya mereka tuh mengerti dan mau. Ya, apa yang kita sarankan mau. Itulah enaknya di Johar Baru, semua mendukung. Tidak ada penanda protes. Nanti ini KPPS-nya begini, TPS-nya begini. Tidak. Ini yang saya rasakan selama saya mengikuti pemilu dan semua berjalan dengan sukses. Yang kekhawatiran orang di luar, Johar Baru itu semua tahu orang. Bagaimana nanti akan meledak. Ya, kondisi wilayah adalah tawuran. Mau apa ya? Itu paling rame. Tetapi mata ngebuka semua. Alhamdulillah, Johar Baru semua bisa berjalan dengan lancar dan sukses karena semua kita libatkan. Tidak ada semua yang kita tutup-tutupi. Pak RT, Pak RW mengasih saya percaya kepada penyelenggara pemilu karena mereka melihat siapa teman-teman yang ada di situ. Itu yang kita mau sebagai kekuatan moral kita. Kita didukung oleh mereka juga. Makanya kita yakin dan kita percaya bahwa semua pihak pasti membantu pelaksanaan pemilu ini dengan riang dan gembira. ya. Jadi ternyata
antara konotasi dengan orang Betul. dengan yang realita nggak seperti Betul, itu kan, iya, betul. nggak seseram-seram yang diciptakan Iya, orang. kita enjoy saja, Ya. enak-enak aja kok semuanya. Bahkan sebenarnya penting di sana ada komunikasi. Iya, itu kita bangun. Betul. Ya, betul. Oke, Aman. tadi sebenarnya mengenai partisipasi, tingkat partisipasi pemilih sudah disinggung semua ya. Memang betul. Untuk tingkat Jakarta Pusat yang tertinggi merupakan ada di Johor Bahru, kemudian Kemayoran. Kalau Tanah Abang berada di posisi tengah, ya. Tetapi memang itu melihat bahwa ternyata dinamika pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di ketiga kecamatan ini sangat dinamis, Iya. kan gitu. Betul. Artinya mungkin dari penyelenggaranya juga mungkin memang sangat aktif Iya. bersosialisasi, atau juga dari calon atau misalnya peserta pemilunya yang juga sangat aktif turun ke bawah, sehingga memang masyarakat pun seperti yang dibilang bergembira dan merasa ini menjadi bagian bersama-sama gitu kan. Dan itulah penyebabnya partisipasi juga menjadi tinggi. Nah sekarang saya masuk kepada bagian yang mungkin pada masa selama tadi disampaikan bergelut menjadi badan ad hoc, tentunya ada persoalan ataupun masalah yang dihadapi yang mungkin hampir sangat mengalami tantangan yang berat lah gitu ya, atau mungkin sulit untuk mencari solusi, atau bahkan mungkin jangan-jangan ada pengancaman juga misalnya kan, karena kita juga penyelenggara pemilu bahkan tingkat ad hoc pun sering terjadi bahwa akan juga ada pengancaman atau bahkan tuduhan juga misalnya dianggap tidak adil atau berpihak, tidak netral, sehingga memang juga hal-hal itu ya lumrah terjadi di dalam kita dalam pemilu. Nah sekarang nih dari Bang Ucup dulu, hal apa yang seingatnya dulu ada banyak persoalan-persoalan yang sangat krusial, tetapi masalah itu bisa selesai juga. Ya, pada prinsipnya di Johor Bahru tidak ada yang menonjol ya, artinya tidak ada yang sangat kita khawatirkan ya. Paling yang kita khawatirkan ada rawan bencana saja, misalkan gaya hujan yang generasi yang kita alami kemarin. Kalau pengancaman, alhamdulillah kami tidak dapat seperti kayak gitu ya, karena saya membangun dari awal itu bagaimana menciptakan kondisi wilayah, bukan dilihat siapa yang menang, tapi bagaimana kondisi wilayah bisa aman. Nah itu saya bangun, saya rawat sampai detik ini saya rawat. Dan mereka Tapi ini Bang Ucup, saya ingat waktu pemilu pilkada 2017 ya, 2017. kita sama-sama nih. Betul. Saya kebetulan Panwascam, saya PPK-nya, betul. konflik, tapi juga sebenarnya dari sama di Tanah Abang, iya. dan juga Kemayoran. Artinya memang suasana itu ya bukan hal yang kita inginkan, Iya. tetapi juga mau nggak mau sebagai penyelenggara pemilu ya kita harus turun tangan. Turun ya. Tapi memang juga semua akhirnya bisa Ya, selesai. hasilnya. Itu memang salah satu yang menonjol besar, seperti Bang Sat bilang, itu sama-sama saya kejajar. Bang Saat adalah ketua Panwascam, saya ketua PPK itu 2017. Ada yang begitu rame gitu ya. Semua tahu tuh 2017 bagaimana boomingnya itu. Masalah semua dikait-kaitkan, tetapi akhirnya berkat Bang Saat juga, berkat kita sama-sama, berkat ada dari Bawaslu juga ya Bang ya, Iya. sama KPU, kita duduk bareng. Alhamdulillah, semua bisa selesai dengan baik. Iya. Nah, inilah ada komunikasi yang kita bangun, kita rawat sampai saat ini. Bangkat ngalamin, saya ngalamin. Betul. Salah satu RW ya, Iya. itu ngalamin. Alhamdulillah semua bisa selesai. Iya. Karena kita masing-masing dengan kepala dingin, tidak mementingkan ego. Ini yang kita bangun sampai sekarang, yang kita rawat. Demikian, Bang. Ya, oke baik. Mungkin Tanah Abang nih yang paling menarik mungkin ada. Silakan Bang Rijal. Kalau lihat pilkada kita 2012 itu Tanah Abang kita merasakan bagaimana pilkada 2017 apa 2012 Pak? 2012 sama 2017 ya. 2012 itu bagaimana isu agama. Oh Maka ya. itu 2017 itu isu ras. Kami PPK waktu itu memang menjadi ujian yang paling keras bagi mungkin saya penyelenggara pada waktu itu, bagaimana menyatukan bahwa kepentingan bangsa, kemaslahatan umat adalah segala-galanya. Karena sempat juga ada penyerangan, ada juga provokasi yang menyudutkan, tapi kami selaku Badan Penyelenggara Pemilu tetap mengedepankan itu, kemaslahatan dan kesatuan.
yang namanya pamflet, orasi, tulisan. Tugas kami bersama dengan rekan Panwascam, rekan PPL sama PPS mengedukasi. Karena Tanah Abang itu isu 2012 itu isu saranya itu kencang. Tapi alhamdulillah kebetulan dari pemilu ke pemilu kita paling akhir ngitung. Jadi salah satu faktornya itu juga orang melihat hasil akhir kita. Dari 8 kecamatan, 7 sudah Tanah Abang terakhir. Sampai 2024 itu terakhir. Jadi analogi mereka seolah-olah titik kunci itu ada di Tanah Abang. Karena hitungannya per satu dari 8 kecamatan dihitung minus Enggak 1. juga Pak. Kemayoran juga tentunya di Iya. titik Dua kecamatan ya. Tapi yang pasti kami belakangan waktu itu. Karena Pak Amsa sendiri kan menyaksikan bagaimana kami menyerahkan. Karena kami menghitung detail secara detail. Ya sebagai manusia juga anggota kami tidak juga yang sempurna ya. Karena keterbatasan mungkin waktu itu situasi badan, fisik, tekanan mental, pengancaman iya. Kenapa enggak? Tapi bagi kami sudah memang resiko menjadi penyelenggara pemilu. Yang namanya pengacuan suka dan tidak suka, namanya caleg parpol yang tidak lolos, hal yang wajar. Karena pemilu itu kan ketika berkontestasi ya siap kalah siap menang. Terlepas daripada itu kami tetap menjaga aturan-aturan serta kaidah-kaidah hukum yang terapkan oleh KPU maupun Bawaslu. Karena kita satu penyelenggara, satu lagi sebagai fungsi pengawasan. Yang mengedepankan karena apa? Semua partai politik 2012 sampai 17 itu menjadi ujian saya. Karena sempat juga kami PPK PPS dipanggil sama Bawaslu sama Polda. Tapi dengan mengedepankan hal-hal yang bersifat keterbukaan, transparansi, alhamdulillah semua bisa terselesaikan dan pemilu kami akhirnya menjadi indah sebagai pejuang demokrasi di Badan ad hoc KPPS, PP dan PP. Itu Pak. Ya, oke. Nah, dari Bang Tejo nih. Ya, kalau karena Kemayoran itu adalah menjadi primadona, baik itu pemilihan legislatif maupun pemilihan kepala daerah maupun pilpres, karena jumlah pemilihnya yang begitu besar dan wilayahnya begitu luas juga. Tentunya banyak sekali kita penyelenggara di bawah ini, badan ad hoc ini, baik PPK maupun PPS ada ancaman, ada tuduhan. Selama kita ini bekerjanya sesuai dengan relnya hukum yang berlaku dan kita nggak macam-macam, biarkanlah itulah. Ibarat ada omongan, kafilah menggolok, anjing menggolok, kafilah berlalu aja. Yang penting kita tetap berdiri di atas rel kita. Jadi ada aturan dan undang-undang yang kita pakai sehingga para kontestasi itu baik itu caleg maupun partai politik itu kita dituduh, kita diancam, kita difitnah, itu bagi saya sudah hal yang biasa gitu. Setiap kita menjadi panitia besar dalam pemilihan apapun itu pasti ada ancaman, pasti ada tuduhan bahwa dia main kanan kiri apa, yang penting kita tetap berdiri karena ending hasil akhir itu ditentukan pada rapat pleno. Nah, selama angka itu tidak berubah dan selama angka itu juga tidak ada perubahan, tidak dikotak-atik, ya ternyata tuduhan dan ancaman itu akan kembali menjadi ucapan terima kasih buat kita sebetulnya kan gitu. Pada akhirnya berucap terima kasih bahwa sana Anda menyelenggarakan pemilu ini betul-betul merupakan pesta demokrasi dan rakyat betul-betul gembira. Ya. Sampai pada legislatif ya setiap wilayah lah saya yakin ada bagi yang suaranya tidak signifikan sehingga menuduh kami ini penyelenggara ad hoc ini melakukan tanda kutip ya ada macam-macamnya, udah pasti dia akan mengajukan protes yang keras. Namun karena kami ini itu tadi selama kita menjalani dengan aturan hukum, undang-undang dan aturan yang diterapkan oleh KPU RI ya kita fine-fine aja. Tapi ending akhirnya pasti akan kembali kepada jabat tangan yang erat menjadi ucapan terima kasih bahwa Anda bekerja dengan jujur. Seperti aja kita menjadi badan ad hoc itu bekerja sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku aja. Ini nggak terasa kita sebenarnya sudah ngobrol 3 menit. Ingin sebenarnya kita berlama-lama ngobrol di Kopi Pejabat, tapi waktu juga yang membatasi kita. Nah, jadi kita masuk ke bagian yang terakhir ya.
Saya ingin ada saran ataupun juga mungkin harapan yang disampaikan, karena bagaimanapun kita sangat menyadari yang namanya badan etik itu adanya di bagian terdepan, mulai dari PPK, kemudian juga PPS, dan ujung tombaknya itu adanya di KPPS. Nah, jadi kalau misalnya semua bagian ini tidak baik-baik saja, maka mungkin juga penyelenggaraan pemilu di Jakarta Pusat juga tidak baik-baik saja. Tapi alhamdulillah memang dengan koordinasi dan hubungan komunikasi yang terbangun seperti yang tadi diceritakan dengan stakeholder di wilayah, semua kita bisa laksanakan dengan baik. Kita berkaca kepada hasil pemilu 2024, Iya. berpihak kepada Pilkada 2024 Jakarta Pusat, tanpa ada sengketa ataupun perselisihan judisial, semua berjalan dengan baik. Nah, itu tentunya semua adalah karena kerja keras dari abang-abang semua di tingkat kecamatan dan juga mengkoordinir kelurahan dan juga KPPS. Nah, kita langsung masuk ke bagian yang terakhir. Saya dari Bang Tejo nih yang menjadi saran ataupun harapan untuk pemilu yang lebih baik ke depan. Ya. Kalau saran kami selaku panitia ad hoc supaya nanti pekerjaannya itu juga sungguh-sungguh, tidak terbebani dengan pekerjaan yang lain, PPK itu mestinya dari KPU RI itu diadakan staf khusus lah, artinya yang bagian membuat laporan-laporan yang dihasilkan oleh PPK. Karena selama ini karena PPS lapornya ke PPK baru ke KPU kota, baru dilanjutkan secara berjenjang. Tentunya kerepotan PPK ini adalah sebagai badan itu membuat laporan-laporan yang begitu banyak, Pak. Nah, jadi supaya saran kami ini, harapan saran saya ini ke depan PPK ini diberi staf khusus yang Di betul. pemilu kemarin kan Ada. Di pemilu. Dalam pemilu itu kan baru kemarin ada 2024 itu pun juga stafnya itu kan 2 orang. Nah, jadi tidak seperti dengan Pak Mascam kan gitu, stafnya banyak. Maksudnya Bang Tejo, beban kerja tinggi, tidak didukung dengan administrasi. Belum mikirin bagaimana menciptakan pemilu damainya, belum bersosialisasi, belum membagi nanti secara logistik dan lain sebagainya. Itu dibebankan pula dengan biaya, dibebankan juga dengan pembuatan laporan-laporan yang harus dibuat oleh BPK. Nah, baru sekali pada waktu 2024 kemarin dikasih staf kan itu. Nah, seyogianya setiap penyelenggaraan pemilu baik itu legislatif, presiden maupun pemilihan kepala daerah, PPK ini ada staf khusus yang membantu kinerja PPK khusus untuk pembuatan laporan-laporan supaya juga laporannya ini tidak tertinggal dan menumpuk. Karena kita tahulah kita bekerja berlima, tapi masih dibebankan dengan pembuatan laporan-laporan yang tinggi. Belum nanti rapat koordinasi, rapat kerjanya, rapat macam-macam Tapi sosialisasi. mungkin bukan staf khusus seperti itu. Iya, staf. Kalau dibilang staf khusus nanti kesannya Terlalu tinggi. Artinya hanya pejabat-pejabat yang punya gitu staf ya. khusus. Artinya kita berapa jabat lah ya. yang mendukung Ya, artinya mendukung bidang administrasi, bukan dari pegawai negeri yang di staf kecamatan ya. Artinya pegawai itu diambil juga dari masyarakat, baik itu Karang Taruna maupun stakeholder yang ada di masyarakat, tapi tidak masuk menjadi pegawai. Nah, saran kami kepada KPU Jakarta Pusat nih, mumpung kita lagi ngobrolin pemilu di Pejambon ini, ketika nanti ada penyelenggaraan lagi, keterbukaan informasi, terus transparansi, kita bekerja sama dengan stakeholder yang ada di bawah. Nah, mungkin sekarang ini kalau yang lalu-lalu dulu gitu ya, sekitar zaman dulu itu ada keran-keran yang tersumbat, ya mungkin next ke depannya lebih terbuka lagi, lebih dibuka lagi supaya aliran informasi ini lebih langsung mengena kepada masyarakat. Karena sekarang zamannya
teknologi yang digital, tentunya informasi itu bisa disalurkan melalui kanal-kanal yang ada seperti sekarang inilah, kanal YouTube kita, Facebook kita, podcast sekarang ini kan termasuk kanal-kanal yang baru kali ini dibuka oleh KPU Kota Jakarta Pusat. Saya yakin Indonesia baru KPU Jakarta Pusat ya punya podcast ya. Sudah Hampir rata-rata udah punya ya. Karena ngopinya ini biar nanti diundang juga dari masyarakat, pemilih ataupun RT RW atau masyarakat supaya makin tahu, makin ngerti tentang bagaimana sih perjalanan pemilu di wilayah Jakarta Pusat ini yang begitu rumit gitu kan. Meskipun kecil, karena ada anekdot begini, Pak Ketua Alpasat, kalau mau menguasai Indonesia, kuasailah Jakarta. Karena ini Kemayoran ya, kalau mau menguasai Jakarta, kuasailah Jakarta Pusat. Meskipun kecil, karena semua itu hidupnya di Jakarta Pusat. Mau RI 1, RI 2, gitu kan, para menteri, dan tinggal di Jakarta Pusat. Kalau mau menguasai Jakarta Pusat, kuasailah Kemayoran. Nah, di Kemayoran banyak macan nih, kan? Banyak macan. Jawa Tengah. Yang punya macan cuma Kemayoran. Makanya kemarin menjadi Macan rusak kecamatan loh. Kemayoran. Yang punya macan cuma Kemayoran. Makanya itu anekdotnya lah. Untuk Kemayoran saya yakin insya Allah setiap pemilih itu kita libatkan stakeholder yang ada. Harapan kami kepada KPU Jakarta Pusat. Nah, membuka informasi yang seluas-luasnya pada masyarakat, kita bekerja di jalur sesuai aturan yang berlaku. Demikian dari Kemayoran. Terima kasih Bang Tejo. Sekarang dari Bang Rizal, apa nih saran dan harapan ke depannya Bang? Jelas ya, dari 99 sampai 2024 jenjangnya kita udah jalan. Harapan saya yang paling utama, salah satu yang betul kata rekan saya dari kemarin, Mas Tejo, tenaga pendukung. Tenaga pendukung itu kalau bisa jangan di tengah-tengah perjalanan baru dibentuk. Minimal dari awal, dari tahu ritmenya. Ini kan saran dan masukan. Yang kedua, ketika kita BIMTEK, saya berharap kalau kemarin kan jangan satu atau dua, karena pengertian dari 7 KPU itu belum tentu mindsetnya sama. Apalagi beritanya disampaikan diteruskan. Saya berharap itu. Yang ketiga, logistik ini kan kadang-kadang mungkin kalau kecamatan lain kayak kita, kalau kami bertiga ini kan bebannya berat. Beban logistiknya karena sesuai dengan muatan TPS, muatan pemilih, lokasi. Kami dari Otobaton kan selalu dapat tempat di lantai 4 kecamatan. Tidak sama antara lantai 4, 1, 2, 3. Beban itu sudah beban dalam kita bekerja, juga ada beban fisik yang membuat mungkin ritme bekerja, keuangan juga menjadi bertambah. Itu harus kita pikirkan. Karena logistik itu ya harus tepat guna, tepat sasaran, tepat jumlah. Dan jangan sampai rusak. Tepat waktu. Kedua, mungkin kita kerjasama yang baik kita sudah dilaksanakan. Segala informasi, kami pengalaman ketika Pilpres kemarin mungkin ada distorsi antara sekretariat dengan kami tentang pihak. Jangan nanti kami sudah menggunakan harus dikembalikan juga. Terjadi di kita tuh SPJ, ada SPJ kesalahan administrasi. Tapi bagaimana kami penyelenggara itu yang mau tidak mau harus bisa menjadi beban antara kita dengan komisioner dengan KPU supaya terjadi trust yang besar. Karena bagaimanapun juga pemilunya, ketika pemilu itu sukses, pasti itu sudah menjadi kerjasama yang baik. Tapi ketika pemilu itu gagal, kita pasti salah. Karena bagaimanapun juga, ketika orang gagal pasti tidak akan jadi, pasti ada. Tapi ketika sukses, ya udah kewajiban lu harus menyukseskan gitu. Artinya disinilah perlunya kita lagi-lagi komunikasi yang baik. Lagi-lagi menyampaikannya itu harus jelas. Yang kedua tentang payung hukum. Kan kadang-kadang kita melakukan surat ditarik lagi itu kadang-kadang ada hal yang bisa membuat multitafsir. Apalagi ketika ada calon independen buat kita nih, untuk apa? Supaya lebih mendekatkan. Karena bagaimana juga ketika orang berbicara multitafsir, tafsiran Anda dan saya pasti berbeda. Jadi analoginya kalau kita Mas Tejo, satu badan kita itu dari kepala sampai ke tangan sampai kaki kita sama. Tapi kalau sudah urusan dari kepala ke atas sudah berhubungan dengan, tapi dari kepala dari leher kita ke bawah sudah menunjukkan kita sebagai manusia. Karena kita butuh. Kalau bicara tentang salary, dimanapun juga kita ada lagi sebuah pengabdian. Pengabdian yang kita lakukan, kalaupun kita mungkin tidak cinta, tidak suka, nggak mungkin.
Jadi kalaupun pada saat nanti ada diperlukannya 1-2 orang yang menjadi bagian daripada yang sudah lama adalah bagian daripada interaksi dan regenerasi tubuh kita. Saya berharap kita berfungsi dengan baik, bahwa tetap lagi statement kita KPU tetap melayani. Terima kasih. Bang Ucok yang minta bagian terakhir, silakan. Ya, saya pikir semua kita sepakat ya bahwa nextnya pemilu depan itu harus lebih baik daripada yang sudah-sudah. Banyak kita lihat perlu beberapa evaluasi yang kita anggap kurang, nanti kita untuk perbaiki. Misalkan dalam hal keseragaman antara penyelenggara dengan sekretariat. Ya, ini sebetulnya banyak juga terjadi di bawah, ya, terutama di kalangan PPS yang tidak matching. Nah, ini nanti kami mohon ke depannya biar KPU itu bisa menyeragamkan di sekretariat. Ini jangan beda antara sekretariat dengan penyelenggara. Ini terkadang-kadang beda ya. Aturannya, mudah-mudahan nextnya adalah depan sama. Masalah nanti apakah ada tenaga pembantu ya, bukan staf khusus, terlalu tinggi loh kalau khusus ya. Saya mengatakan ada tenaga pembantu buat mempercepat proses administrasi. Memang dengan beban yang begitu banyak, ya kita juga menyadari terkadang kita bisa sekali itu bisa 4-5 kali ke satu lokasi yang kita harus hadiri. Nah, ini yang perlu juga perhatian dari pihak KPU supaya dalam hal ini diperhatikan juga ya sekretariat. Sekretariat memang tadi jujur aja, sekretariat itu tidak bekerja kebanyakan ya. Dia maunya rapi, kita penuhin, dan kebetulan di jadwal sekretariat selalu mendukung, Bang ya, nggak pernah ada masalah. Dia percaya kepada kita aja, lo terserah yang terbaik. Yang penting semua bisa selesai dengan baik dan tepat. Nextnya, mudah-mudahan minggu depan bisa lebih baik daripada yang sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Ucok, Bang Tejo, Bang Rijal sudah mampir di Kopi Pejambon. Kita ngobrol tentang pemilu sambil ngopi. Silakan, mungkin bisa diminum kopinya. Ya, siap. Tadi saya sudah minum duluan. Memang situasinya kita situasi ada hangat pada. Nanti mungkin dengan adanya topik yang lain kita bisa ngobrol bersama di acara Kopi Pejambon. Jadi karena waktu juga kita harus menutup acara kita pada kesempatan saat ini. Terima kasih atas dukungan dari rekan-rekan Badan Ad Hoc di tingkat kecamatan yang sudah mau datang pada hari ini ngobrol bersama saya di Kopi Pejambon. Kita obrolin pemilu di Pejambon sambil ngopi, kita ngobrol tentang pemilu. Teman pemilih, demikianlah tadi obrolan kita dengan narasumber yang hadir dari rekan-rekan Badan Ad Hoc di tingkat Jakarta Pusat. Keunikan dan juga dinamika yang terjadi di tingkat Badan Ad Hoc telah kita bahas selama kurang lebih 30 menit, dan semoga apa yang telah disampaikan tadi bermanfaat dan juga menambah literasi kepemiluan bagi seluruh teman pemilih ada di manapun yang telah hadir menonton dan melihat acara podcast dari KPU Jakarta Pusat. Saya akan menutup acara ini, tapi jangan lupa tetap like, subscribe dan komen untuk setiap postingan podcast kami yang ada di YouTube KPU Jakarta Pusat, supaya kegiatan podcast ini dapat terus berkembang. Demikian untuk podcast kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dulu.